Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmi Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan membahas materi yang bertema etika bisnis dengan topik yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar bebas, yang ketiga ada pasar persaingan tidak sempurna, yang keempat ada etika konsumen, dan yang kelima ada etika periklanan. Sebelum lanjut ke materi, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhtofan Nugroho, SSI FMMM, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi etika bisnis kali ini. Oke, baik, materinya yaitu ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Harga di pasar ini ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar ini, semua produk yang dijual bersifat homogen atau sama, dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna mengenai produk, harga, dan kondisi pasar lainnya. Contohnya ada di hasil pertanian seperti padi, gandum, dan jagung yang sifatnya homogen. Sedangkan pasar komoditas seperti emas, minyak mentah, dan kopi biasanya diperjualbelikan di pasar global yang harga dan yang ditentukannya oleh mekanisme pasar internasional tersebut. Nah, selanjutnya ada pasar bebas. Pasar bebas tersebut ialah sistem ekonomi di mana harga, barang, dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintahan. Dalam pasar ini, produsen memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak, dan dengan harga berapa. Sementara konsumen bebas memiliki produk sesuai preferensi mereka. Nah, contohnya di sini ada ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarik keluar masuknya antara negara atas beberapa jenis barang, biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya, pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota. Nah, selanjutnya ada di pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembeli. Dalam kondisi ini, penjual memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan harga dan jenis produk yang dijual, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar tidak sempurna terbagi menjadi 4, yaitu ada monopoli, yaitu suatu penjualan atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Yang kedua, ada di oligopoli, yaitu beberapa penjual menguasai sebagian besar pasar. Yang ketiga ada monopsoni, yaitu suatu pembeli menguasai seluruh pasar. Dan yang keempat ada oligopsoni, yaitu beberapa pembeli menguasai sebagian besar pasar. Nah, selanjutnya masih di pasar persaingan tidak sempurna menciptakan dinamika di mana penjual dapat menentukan harga dan mengontrol pasokan. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembelinya. Sedangkan pasar tidak sempurna juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya ada kelebihan kualitas produk unggul dan yang kedua ada keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga ada inovasi produk dan yang keempat ada bebas biaya produksi. Sedangkan di kekurangannya yaitu kurangnya pilihan untuk konsumen,
potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga ada kesulitan bagi pendatang baru ketidakstabilan pasar. Nah, itu ada di pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna dari monopoli. PT PLN atau perusahaan listrik negara sebagian satu-satunya penyediaan listrik di Indonesia. PT PLN memiliki kontrol penuh atas pasokan listrik. Meskipun ada beberapa perusahaan swasta yang menyediakan listrik untuk kebutuhan tertentu, PLN tetap menjadi monopolis utama dalam menyediakan energi listrik untuk masyarakat. Sedangkan oligopoli ada di industri air mineral atau PT Tirta Presindo Jaya Mayora Group. Dalam pasar air mineral, beberapa merek seperti UA, Cleo, Ades bersaing secara ketat, tetapi produk mereka memiliki kualitas rasa yang berbeda dan harga yang hampir identik. Nah, sedangkan ada di monopsoni, yaitu pasar tenaga kerja. Dalam beberapa sektor industri, terdapat situasi monopsoni di mana hanya satu perusahaan besar yang menyerap sebagian besar tenaga kerja. Misalnya, sebuah perusahaan besar di daerah tertentu mungkin menjadi satu-satunya memberi kerjaan untuk jenis pekerjaan tertentu, memberikan mereka kekuatan untuk menentukan upahnya. Nah, yang terakhir ada di oligopsoni, yaitu pasar pertanian, di mana sejumlah kecil pembeli, misalnya pabrik pengolahan makanan, membeli produk dari banyak petani. Dalam situasi ini, pabrik tersebut memiliki kekuatan untuk menekankan harga yang dibayar kepada petani karena mereka adalah satu-satunya pembeli utama produk tersebut. Nah, itu adalah contoh dari pasar tidak sempurna. Selanjutnya ada di etika konsumen. Nah, etika konsumen itu ada di bisnis dan perlindungan konsumen. Kenapa harus bisnis? Kenapa harus etika konsumen mempunyai bisnis dan perlindungan konsumen? Yaitu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan produk atau jasa, sedangkan perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan hak-hak konsumennya dihormati dan dilindungi. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada kewajiban bisnis dan hak konsumen. Nah, kewajiban bisnis ini bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan adil. Mereka harus transparan dalam informasi produk, menghindari praktik penipuan, dan memberikan layanan kepada pelanggan yang baik. Nah, sedangkan ada di hak konsumen, yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak untuk memilih keamanan, untuk mendengarkan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian diakui dan dilindungi langsung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada di hubungan produsen dan konsumen. Hubungan yang saling bergantungan dan menjadi kebagian utama dan siklus ekonomi. Hubungan ini didasarkan pada kebutuhan dan kepuasan yang saling melengkapi. Salah satunya ada di komunikasi yang terbuka dan jujur antara produsen dan konsumen yang sangat penting. Karena untuk mendengarkan masukan konsumen dan memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan mereka. Yang kedua ada di kepercayaan. Hubungan yang kuat antara produsen dan konsumen dibangun atas dasar kepercayaan. Nih, yang punya bisnis atau konsumen ini harus mempunyai kepercayaan. Kenapa? Karena untuk produsen akan memberikan produk dan layanan yang berkualitas, sementara produsen harus memberikan kepercayaan bahwa konsumennya akan bersikap adil dan tanggung jawab. Yang ketiga ada di kerjasama. Produsen dan konsumen dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Konsumen dapat memberikan masukan dan saran, sementara
produsen dapat memberikan layanan yang lebih baik dan produk yang lebih berkualitas. Baik, selanjutnya ada contoh kasus etika konsumen. Yang pertama, penjualan rokok atau alat kontrasepsi di minimarket. Pelanggaran etika di minimarket banyak menjual produk bersegmentasi khusus seperti rokok dan alat kontrasepsi tanpa memperhatikan etika. Pegawai sering kali memberikan produk tersebut kepada semua orang tanpa menanyakan usia atau kondisi tertentu seperti saat konsumen sedang hamil. Ini melanggar prinsip etika bisnis, mereka mengabaikan tanggung jawab sosial dan potensi bahaya bagi konsumen, terutama kepada anak-anak di bawah umur. Yang kedua ada iklan yang menyesatkan, yaitu ada di iklan Grab Bike, yaitu iklan yang ditayangkan oleh Grab Indonesia pada tahun 2016 menarik perhatian karena menampilkan adegan kecelakaan yang berlebihan. Iklan ini dianggap melanggar etika periklanan karena dapat menimbulkan persepsi negatif tentang keselamatan penggunaan layanan ojek online lainnya. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberikan teguran atas pelanggaran ini, menekankan pentingnya etika dalam periklanan untuk menjaga citra perusahaan dan keselamatan masyarakatnya tersebut. Dan yang ketiga ada di praktik penipuan dalam transaksi online. Nah, transaksi tidak transparan dalam banyak kasus transaksi online. Penjual seringkali tidak jujur mengenai kondisi barang atau tidak memberikan informasi yang jelas tentang produk atau tidak memenuhi hak konsumen untuk pengembalian barang. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan merusak reputasi penjualan di platform e-commerce. Nah, selanjutnya ada di etika periklanan. Etika periklanan sendiri merupakan pedoman penting yang mengatur bagaimana iklan harus dibuat dan disajikan kepada publik. Tujuannya agar memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan, menipu, atau merugikan konsumen. Di Indonesia, etika periklanan diatur oleh Etika Perwira Indonesia atau bisa disebut dengan EPI yang memberikan kerangka kerja untuk menjaga integritas dalam praktik periklanan. Nah, di sini ada prinsip dari etika periklanan. Yang pertama, harus kejujuran. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan budaya dan norma. Dan yang keempat, ada non-diskriminasi dan inklusi. Selanjutnya ada di fungsi iklan. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran. Iklan membantu meningkatkan kesadaran merek dan produk, meningkatkan popularitas dan minat konsumen, membantu konsumen mengenal keberadaan suatu produk atau jasa, bahkan ketika mereka belum membutuhkan atau mencarinya. Yang kedua ada membangun citra, membentuk persepsi positif tentang merek dan produk, membangun kepercayaan loyalitas di antara konsumen. Iklan digunakan untuk menciptakan kesan tertentu terhadap merek seperti inovatif, ramah lingkungan, atau mewah. Yang ketiga ada mendorong penjualan. Iklan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, mendorong konsumen untuk mencoba membeli produk. Tujuan utamanya adalah memotivasi konsumen untuk membeli produk dan menggunakan jasanya. Dan yang keempat ada memberikan informasi, menyediakan informasi penting tentang produk dan layanan, membantu konsumen membuat keputusan yang tepat. Iklan berfungsi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi penting seperti fitur produk, cara penggunaannya, atau lokasi pembeliannya. Selanjutnya ada di jenis-jenis iklan nih. Jenis-jenis iklan itu dibagi menjadi 4. Ada iklan televisi, iklan cetak, iklan radio, dan iklan digital. Nah, iklan televisi tersebut memanfaatkan visual dan audio untuk menyampaikan pesan. Sedangkan iklan cetak
yaitu diterbitkan di media cetak seperti majalah, koran, dan brosur. Dan yang ketiga ada iklan radio. Ini mengandalkan suara saja, tidak seperti televisi ya. Kalau televisi kan secara suara dan visual, sedangkan radio menggunakan suara saja dan musik untuk menyampaikan pesannya. Sedangkan iklan digital yaitu ditayangkan di media digital seperti situs web, aplikasi, YouTube, TikTok, dan banyak lagi media sosial lainnya. Ini untuk jenis-jenis iklan. Di sini ada contoh kasus periklanan. Yang pertama ada kasus iklan yang menyesatkan konsumen, klaim produk yang tidak terbukti melanggar etika. Contohnya yaitu iklan minuman yang mengklaim dapat menurunkan berat badan secara instan, padahal belum tentu terbukti secara ilmiah. Yang kedua ada iklan yang eksploitatif, seperti menggunakan gambar atau bahasa yang vulgar, yaitu iklan yang menampilkan gambar perempuan secara seksual untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, ada iklan yang eksploitatif seperti iklan yang mengucilkan kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau gender. Contohnya ialah iklan yang hanya menampilkan laki-laki dalam peran pekerjaan tertentu menunjukkan bias gender. Nah, ini adalah salah satu daftar pustaka dari materi yang saya bahas tersebut. Mungkin itu sedikit banyaknya materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.